Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel YouTube saya NPA Channel ya. Di video kali ini seperti yang sudah ada di judul video, saya ingin ya menginformasikan kepada teman-teman semua mungkin yang sedang menonton video ini berkaitan tentang harga-harga spare part mobil Korea ya. Kebetulan saya kendaraannya ya atau unit punya saya itu kemarin sempat trouble. Sebenarnya belum trouble juga sih, sempat mengecek di bengkel untuk timing belt ya, TB ya, atau lebih terkenalnya TB di mesin itu. Nah, jadi karena kan kalau TB itu biasanya ganti di umur 60.000 kilometer ya, mendekati 60.000 kilometer. Nah, sedangkan mobil saya itu baru kemarin saya cek itu masih 48.500-an lah. Tapi karena saya ingin sebenarnya belum pengen ganti tapi hanya ingin mengecek saja. Bentuk TB itu kan ada dua ya, ada yang geriginya kotak sama ada yang geriginya setengah lingkaran. Nah, tapi dari pihak bengkel menyarankan diganti saja karena sudah keras dan posisi sambungan TB-nya itu sudah mulai ada sedikit retakan. Nah, jadi daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan ya, karena takutnya kalau TB itu sampai putus ya, timing belt itu sampai putus yang mesin, itu nanti mesin otomatis akan mati di di saat itu juga lah, maksud saya saat itu juga, dan mesin itu langsung akan berdampak sangat parah dan itu menyebabkan nanti biaya perawatannya akan lebih tinggi. Nah, dari itu makanya saya memesan sebuah timing belt ini. Nah, jadi sebelum saya buka timing belt ini dan berapa harganya, alangkah baiknya teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya agar saya senantiasa semangat memberikan informasi berkaitan tentang seputar tips-tips otomotif bagi teman-teman semua yang menonton video saya. Saya doakan teman-teman yang menonton diberikan kelancaran rezeki, dimurahkan segala hajatnya, dan senantiasa dilimpahkan kesehatan. Ya, langsung saja ya, ini baru saja datang. Ini saya beli dari ini ya. Ini Karya Jaya Hyundai ya. Ini produk Korea ya. Jadi teman-teman yang mungkin rencana ingin meminang mobil merek Korea, Hyundai khususnya atau Kia atau dan yang lainnya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan sebagai patokan ya, barangkali besok ingin membeli spare part. Nah, ini Karya Jaya Hyundai. Saya beli produk ini di toko online warna hijau. Tidak usah saya sebutkan mereknya, tapi silahkan cari saja di toko online warna hijau, namanya Karya Jaya Hyundai. Kenapa saya beli online? Karena di tempat saya ini, di kota saya terutama, itu tidak ada yang menjual spare part mobil Korea. Nah, itu mungkin kelemahan mobil Korea itu di sana ya. Tidak semua kota itu menjual spare part mobil Korea, tapi bukan berarti susah untuk dibeli juga tidak, karena kemajuan teknologi sudah memudahkan para pengguna mobil Korea baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil untuk membeli spare partnya melalui toko-toko online yang sudah tersedia. Salah satunya toko hijau yang saya gunakan untuk membeli ini, nama tokonya adalah Karya Jaya Hyundai. Nah, oke, langsung saja kita coba buka ya harga produk ini ya, produk timing belt mobil Hyundai Avega. Akan saya buka coba. Nah, ini sudah saya coba membuka ini. Nah, oke, saya skip aja biar langsung terbuka. Nah, ini produknya yang sudah saya buka. Ini produk timing belt sama tensionernya ya. Karena saya beli langsung sepaket saja ya.
beli sepaket. Biasanya kalau timing belt mobil itu biasanya rusak, itu biasanya ya sepaket sama tensionernya. Jadi ya sudahlah, saya beli sekalian sepaket sama tensionernya sekalian. Nah ini seperti itu. Nah ini timing belt yang saya beli ya, ini bentuknya itu kotak ya, geriginya. Nah ini bisa dilihat, nah ini geriginya kotak-kotak. Nah ini geriginya kotak-kotak. Nah kemarin itu sebenarnya saya sudah mau beli lama, tapi karena saya tidak tahu bentuk gerigi dari apa namanya timing belt di mobil saya itu bentuknya kotak atau setengah lingkaran. Nah itu makanya saya bawa ke bengkel saja untuk apa namanya montirnya, untuk mengecek terlebih dahulu. Rencana saya itu untuk mengecek terlebih dahulu bentuknya itu kotak atau setengah lingkaran ya. Ternyata setelah dicek yaitu timing beltnya sudah tidak bagus lagi ya, karena sudah kaku dan sambungannya itu sudah agak ada retak-retaknya, udah agak mengelupas. Ini ya, ini timing belt yang saya dapat. Nah sekalian tadi belinya sama tensioner. Nah ini tensioner itu kan di penghubung ini ya, letaknya penghubung ini timing belt sama nanti di mesin juga ada. Nah itu saya beli paket ini merekan Mando, ini di harga 325.000 kalau tidak salah ya, 325.000-an lah ya, sama ongkir ya 350-an sampai ke tempat saya, karena kan ongkir berbeda-beda tiap kabupaten ya, dan tiap kecamatan pun juga akan berbeda-beda. Nah jadi selama saya mencari ya, selama mencari timing belt ini tidak ori, ini KW-nya ya. Kenapa saya tidak membeli yang ori? Karena waktu saya mencari kemarin itu saya susah sekali menemukan yang ori ya. Kalau yang ori itu mereknya Bando, Bando. Kalau yang ini kan Mando. Nah, kalau yang ori itu Bando. Tapi sama saja sebenarnya ori sama KW. Tinggal nanti apa namanya kualitas jarak tempuhnya yang berbeda. Kalau ori itu bisa sampai 60.000 km. Kalau yang KW ini ya, KW ini paling bagus-bagusnya paling ya separuh dari 60.000 km, itu paling 30.000 km maksimal ya. Jadi ini sebenarnya saya ingin beli ori, tapi karena memang keterbatasan waktu yang saya punyai ya, karena kan mobil saya sekarang lagi nginep di bengkel ya, lagi itu nginep di bengkel karena memang tidak bisa dijalankan ya, karena apa namanya kabel ini timing beltnya sudah jelek. Jadi daripada nanti dipasang oleh montir terus di tengah jalan putus, nah makanya pihak bengkel menyarankan silahkan beli terlebih dahulu biar nanti langsung dipasangkan saja. Nah jadi saya kemarin nemunya ini ada 3 ya merekan di Hyundai ini tentang spare part mesinnya ya. Contohnya di timing belt ini ada 3 merekan. Yang pertama yang saya temukan ini ada Mando, terus ada Dongil dan ada Bando ya. Ya kalau yang Mando ini yang paling murah. Bukan paling murah juga sih, apa namanya kilometernya kalau daripada yang ori dia paling sedikit ya. Harganya pun kalau sebenarnya, nah ini yang Mando ini harganya kalau timing beltnya saja itu harganya 195.000 ya. Kalau sama tensioner jadi tadi ya 325.000-an. Nah yang Mando ini saya tanyakan itu memang ke resellernya, itu memang maksimal itu bisa ditempuh atau bisa menempuh jarak 40.000 km. Nah ini Mando, nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Barangkali teman-teman apa namanya ingin merawat mobil Korea di kemudian hari, terus kebingungan cara menemukan apa namanya spare partnya, nanti akan saya cantumkan linknya biar teman-teman barangkali yang sudah punya pun barangkali mau mencari sudah langsung ketemu ya. Itu kalau yang apa namanya Dongil, yang Dongil itu harganya sama dengan Mando ini 195.000 rupiah, tapi jarak yang bisa ditempuh itu apa namanya sekitar 50 ribuan. Itu klaim dari resellernya ya, klaim dari resellernya itu di atas 50.000 km. Nah itu kemarin kenapa
saya tidak membeli dongil karena informasi yang saya dapat dari reseller itu, yang dongil itu kebetulan balasnya lebih lama daripada reseller yang dari si Mando ini. Makanya saya karena keburu ya waktu itu nyari, sehingga saya pesen yang ini aja lah dulu. Yang penting mobil saya bisa cepet diperbaiki dan bisa saya gunakan kembali. Nah, seperti itu. Kalau yang bando yang yang original itu, jarak yang bisa ditempuh itu memang 60.000 km, tapi harganya ya lumayan ya. Harganya itu mencapai 630 ribuan. Kemarin saya search di toko hijau ataupun di toko kuning, itu saya nemu di toko hijau, di toko kuning saya nemu harganya memang 630 ribuan. Dan sempat saya juga tanya ke grup komunitas, memang untuk TB yang asli yang merek Bando itu memang harganya sekitar 600 ribuan plus-plusnya. Nah, ada plus-plusnya ya. Memang berarti harganya memang sekitar segitu ya, 630 ribu. Dan setelah saya compare ya, saya compare dari mobil Jepang itu ternyata tidak jauh-jauh berbeda ternyata ya. Artinya harga timing belt asli di mobil saya Hyundai Avega itu kan 630 ribuan. Kalau di mobil Jepang yang merek H itu harganya 500 ribuan berapa. Kalau merek yang lingkar-lingkar itulah ya, yang depannya T, itu juga harganya yang original itu juga mendekati 500. Artinya mobil Korea itu spare partnya tidak mahal-mahal banget lah ya, seperti yang banyak dibicarakan orang, katanya spare partnya itu mahal dan susah untuk dijangkau. Tapi ternyata ya tidak semahal yang memang dibilangkan banyak orang. Ternyata selisihnya cuma ya 100 ribu lah ya. Di zaman sekarang kok 100 ribu itu kan tidak selisih jauh-jauh banget ya. Nah itu, dan cara mencarinya pun juga tidak susah-susah banget, hanya memang harus menunggu ya, kan karena jauh ya, jadi pakai teknologi, artinya ada waktu yang digunakan untuk menunggu. Sedangkan kalau pabrikan Jepang itu kan sudah banyak yang jual, jadinya ketika dia rusak di jalan ya sudah, dia sudah ada di tempat itu, di bengkel itu biasanya sudah ada. Nah, kalau di kota-kota kecil, nah spare part pabrikan Korea itu sangat jarang, terutama di kota saya itu jarang sekali yang jual spare part pabrikan Korea ini. Tapi setelah saya dapat cari-cari pertanyaan di grup-grup komunitas mobil Korea, ternyata untuk spare part beberapa memang ada yang sama dengan mobil pabrikan Jepang yang mereknya S ya. Yang merekan S itu ternyata hampir sama atau bahkan ada yang sama plek ya dengan spare part pabrikan Korea ini. Nah, jadi kalau teman-teman yang ingin merawat mobil Korea atau sudah pernah atau sekarang sudah merawat mobil Korea, barangkali di tengah jalan ada kendala berkaitan tentang mesin, teman-teman bisa menggunakan spare part produkan Jepang mereknya S ya. Sebagai contoh kayak misal di kampas kopling kampas kopling Hyundai Avega itu mirip dengan mobil pabrikan S yang mereknya Futura. Nah, jadi S Futura lah ya. S-nya nanti silahkan teman-teman cari sendiri. S Futura itu sama plug. Kalau timing bednya juga kemarin saya dapat info juga sama dengan yang itu. Pabrikan S itu dengan yang sama tadi ya, S Futura itu tadi sebenarnya sama. Tapi karena memang saya dapatnya info lebih lama daripada saya sudah membeli, akhirnya ya udahlah saya beli pabrikan yang asli saja dari pabrikan Korea. Nah, itu ya video singkat saya, barangkali bisa bermanfaat bagi teman-teman yang akan merawat mobil Korea ataupun sekarang sedang merawat mobil Korea, tetapi di kotanya tidak menjual tidak ada yang jualan spare part mobil Korea. Ini bisa jadi rekomendasi teman-teman semua bahwa bisa beli di toko online, baik di toko hijau maupun di toko kuning dan toko merah. Semua sudah tertera di sana semua, dan harganya juga bervariasi ya. Seperti itu video singkat dari saya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like ataupun share jika bermanfaat bagi yang membutuhkan, dan jangan lupa
subscribe channel YouTube saya agar saya senantiasa semangat dalam mengembangkan konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.